Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan, di mana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng, dan harapannya bisa sukses bareng-bareng. Marhaban ya Ramadan. Saya ucapin selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi rekan-rekan yang beragama muslim ya. Pada video kali ini kita akan belajar dan berdiskusi bareng-bareng lagi tentang GoFood nih. Kita akan membahas tips untuk meningkatkan penjualan di GoFood. Nah, tips-tips berikut ini mungkin bisa menjadi alternatif solusi untuk rekan-rekan yang sedang mengalami sepi orderan. Atau mungkin juga ada yang mengalami, Kak, saya sudah mengikuti banyak promo, sudah sekian promo saya ikutin, tetapi kenapa kok penjualan saya masih sepi? Nah, semoga video ini bisa membantu ya. Yuk kita coba bahas, ada sekitar 9 cara meningkatkan penjualan di GoFood. Yang pertama yaitu kita bahas, yaitu gunakan nama toko yang jelas dan menarik. Sebagian besar konsumen biasanya akan mengetikkan nama menu yang dicari. Jadi kalian sebaiknya mencantumkan nama toko atau resto yang jelas dan menarik sesuai dengan nama makanan yang kalian jual. Misalnya begini, jika kalian menjual menu soto, kalian bisa menamakan toko atau resto kalian dengan soto cetar misalkan, atau soto enak, atau soto betawi, atau yang lain sebagainya ya, yang sekiranya menarik perhatian konsumen. Berbeda dari brand yang sudah besar dan terkenal, usaha berskala kecil perlu menamakan atau menggunakan nama toko yang tepat agar mudah dicari oleh konsumen. Jadi pilihlah nama toko yang relevan dengan apa yang kalian jual ya. Jadi untuk tips selanjutnya, untuk berkenan dengan nama toko ini, gunakan nama toko yang relevan dengan apa yang kalian jual. Jadi contohnya jika kalian menjual soto, ya nama resto kalian tidak jauh berbedalah dengan kata-kata soto, seperti itu ya. Lalu yang kedua yaitu atur lokasi toko agar pas dengan map. Meskipun sederhana, kesesuaian lokasi toko dengan maps termasuk cara meningkatkan penjualan di GoFood. Tak sedikit mitra driver yang urung datang ke lokasi jualan kalian karena lokasi toko yang tidak pas dengan maps. Menggunakan tempat yang belum tercantum di Google Maps sangat mudah kok. Cukup menggunakan ponsel untuk buka aplikasi Google Maps, kemudian ketuk kontribusi dan tambahkan tempat. Jika resto kita sudah mampang di Google Maps, itu juga merupakan keuntungan ya buat kita, yaitu bisa menjadi media promosi juga untuk konsumen atau customer menemukan resto atau toko kita. Oke, yang ketiga yang selanjutnya yaitu pasang harga yang kompetitif sesuai target pasar. Harga selalu menjadi salah satu pertimbangan terbesar konsumen dalam memilih suatu jasa atau produk. Jadi kalian sebaiknya pasang harga yang kompetitif sesuai dengan target pasar. Misalnya jika kalian menjual aneka minuman es, kalian bisa pasang harga 1.000 lebih murah dari pesaing kalian. Saat kalian menjual sesuatu yang sama persis dengan pesaing, menawarkan harga yang bahkan hanya 1.000 lebih murah cukup berpengaruh terhadap penjualan loh. Sebagai alternatif, kalian juga bisa menetapkan harga yang sama dengan pesaing, namun memberikan nilai lebih, misalnya dengan memberikan promo gratis satu menu setiap 10 kali pembelian. Atau kalian juga bisa mencoba alternatif jika kalian memang ingin memberikan harga yang sama atau bahkan lebih mahal sedikit dari pesaing, tetapi produk kalian itu terlihat lebih unik dari produk-produk yang lain, maka konsumen akan notice atau memperhatikan menu kalian ya. Lalu untuk berkenaan dengan memasang harga yang kompetitif ini juga erat kaitannya dengan basic atau dasar dalam menghitung HPP. Jadi kalian juga harus sudah tahu bagaimana cara menghitung HPP atau harga pokok produk. Setelah bisa menghitung HPP, kalian juga perlu menguasai bagaimana cara menentukan harga yang dicantumkan di online, seperti di aplikasi GoBiz misalnya. Jika kalian sudah menguasai cara menghitung tersebut, maka kalian akan lebih mudah memasang harga yang kompetitif sesuai dengan target pasar kalian. Oke, yang keempat yaitu berikan foto makanan yang sesuai dan deskripsi yang jelas. Kalian pasti pernah membeli sesuatu hanya karena fotonya bagus kan? Visual memang cara paling mudah untuk menarik perhatian seseorang. Sama halnya dengan jika kita pergi ke pasar malam misalnya, indera penciuman dan indera pendengaran itu sangat erat kaitannya dengan kita berbelanja di offline. Misalnya dengan orang berjualan sate. Dengan orang mengipas sate saja, kita bisa mencium wanginya sate tersebut. Tetapi jika di online itu kan tidak bisa dilakukan. Nah, cara yang paling jitu atau yang paling pas yaitu masalah visual. Karena jika kita berjualan di online, hal pertama yang dilihat adalah gambar. Maka dari itu visual itu adalah cara paling mudah untuk menarik perhatian seseorang. Termasuk dalam penjualan, tidak perlu pakai kamera khusus kok, smartphone saja cukup.
pastikan saja angle kamera atau angle pengambilan gambar dan pencahayaan foto makanan kalian bagus. Dilengkapi dengan deskripsi yang jelas dan menarik. Untuk menjelaskan deskripsi ini juga sangat penting sih kalau menurut saya. Karena di dalam deskripsi kalian bisa menjelaskan isi dari menu kalian itu seperti apa dan apa saja, dan kalian juga bisa menggambarkan keunggulan dari menu kalian itu apa saja. Jadi bisa lebih menarik konsumen atau customer untuk membeli menu kita ya. Oke, yang kelima yaitu urutkan menu agar terlihat menarik. Mengurutkan menu berdasarkan jenisnya bisa membuat jualan kalian lebih menarik. Cara paling sederhana mengurutkan menu adalah dengan memasukkannya dalam dua kategori, yaitu makanan dan minuman. Ini hal yang paling simple ya, yaitu membagi dengan dua kategori saja, yaitu makanan dan minuman. Kalian juga bisa mengurutkan menu berdasarkan jenis yang lebih spesifik, misalnya menu appetizer, noodle, rice, meat, seafood, dan sebagainya. Semakin rapi menu yang kalian buat, semakin mudah bagi pelanggan untuk memutuskan menu apa yang ingin dipesan, sehingga akhirnya meningkatkan penjualan kalian. Contohnya kalian juga bisa menggunakan fitur seperti menu yang direkomendasikan. Di aplikasi-aplikasi terutama di Gobis kan juga ada tuh menu yang direkomendasikan. Jadi kalian juga bisa mencomot beberapa menu yang memang menu tersebut adalah menu-menu yang kuat di dalam resto kalian atau menu-menu yang favorit di dalam resto kalian. Maka menu itu bisa kalian masukkan di rekomendasi menu, dan urutan untuk menentukan mana yang ditaruh di atas, di nomor 2, di nomor ketiga, kategori-kategori itu juga menentukan ya. Contohnya seperti ini, jika kategori menu yang direkomendasikan itu bisa kalian taruh di paling atas. Lalu yang kedua bisa kategori makanan-makanan yang mungkin ada promo dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya yaitu update jam operasional bisnis. Jam operasional bisnis bisa kalian atur sesuai target pasar. Misalnya sebelum jam 8 pagi untuk mahasiswa atau jam 12 siang untuk pekerja kantoran. Selain itu ada momen-momen yang membuat kalian perlu update jam operasional bisnis. Misalnya selama Ramadan, jam operasional bisa dimulai dari jam 3 pagi untuk menjangkau mereka yang ingin membeli menu sahur. Jadi berkenaan dengan update jam operasional bisnis ini adalah sebetulnya berkenaan dengan kepedulian kita untuk mengurus toko kita sih, yaitu jika memang ada event-event khusus seperti misalnya ada Ramadan, kita tidak membiarkan jam operasional itu sesuai reguler seperti biasa. Jadi kita bisa mengupdate sesuai dengan kebutuhan yang ada. Contohnya itu tadi, bisa membuka resto atau membuka toko kita di jam-jam seperti sahur, seperti itu ya. Lalu yang ketujuh adalah jaga kualitas toko. Saat brand Anda belum punya nama, penting untuk menjaga kualitas toko agar pelanggan loyal. Penjualan di GoFood khususnya sangat butuh pemberian bintang dari pelanggan agar calon pelanggan yang lain tertarik membeli. Untuk menjaga bintang GoFood yang baik berarti kalian terus menjaga kualitas produk dan layanan. Nah, ini juga berkenaan dengan kualitas ya. Jadi bukan hanya menjaga kualitas toko, tetapi juga menjaga kualitas dari rasa atau packaging menu kalian. Untuk mencari konsumen atau customer itu kan juga susah-susah gampang tuh. Jadi jika kita sudah mendapatkan konsumen atau customer tetap, maka kita harus benar-benar menjaga kualitas toko kita. Mulai dari kualitas toko itu sendiri, kualitas rasa, dan kualitas packaging kita. Oke, yang selanjutnya adalah mengikuti program promo dari GoFood. Kalian juga bisa loh meningkatkan penjualan dengan memberikan promo GoFood untuk pelanggan. Promo bisa jadi cara meningkatkan penjualan di GoFood secara menarik bagi kalian yang ingin datangkan pelanggan baru dan memanjakan pelanggan lama. Kalian juga bisa buat promo di GoFood sendiri atau pilih promo langsung di GoFood dan GoPay yang sesuai dengan kebutuhan usaha kalian. Untuk memasang promo ini sendiri memang menjadi salah satu alternatif untuk bisa mendongkrak penjualan kita ya. Pemilihan promo yang pas sesuai dengan kebutuhan itu juga sangat penting. Kejelian dalam melihat isi promo itu juga sangat penting dalam memilih dan mengikuti promo yang ada di GoFood. Lalu yang ke-9 dan yang terakhir adalah join Kompak. Kompak adalah wadah komunitas yang didirikan oleh Gojek sebagai bentuk dukungan bagi para pelaku UMKM. Di sini para partner GoFood bisa belajar bersama dan berbagi cara mengembangkan bisnis kuliner, khususnya di GoFood. Sebagai mitra usaha GoFood, komunitas ini bisa kalian manfaatkan untuk berbagi tips dan trik sukses menjalankan usaha kuliner. Ada banyak acara yang disediakan Kompak seperti live streaming ngobrol pintar bareng GoFood secara mingguan, temu kompak akbar setiap 3 bulan sekali, dan temu kompak regional atau kelas kompak setiap 2 bulan sekali. Yang terpenting dari tips yang ke-9 ini adalah membangun relasi ya, sehingga kalian bisa belajar lebih banyak
kepada teman-teman yang mungkin lebih sukses. Nah, itu tadi ya cara meningkatkan penjualan di GoFood. Semoga videonya cukup jelas dan lengkap ya, sehingga bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Dan kalian juga bisa request kira-kira topik apa selanjutnya yang bisa dibuat untuk bahan diskusi bareng-bareng lagi. Jika dirasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk support terus channel tutorialan dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.